Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar dengan tema tokoh dan penemuan dengan subtema penemu yang mengubah dunia. Dan hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang kelima dan keenam. Sebelum memulai pembelajaran, awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kegunaan dan pengaruh lampu dalam kehidupan manusia. Lampu merupakan salah satu penemuan yang sangat berguna bagi kita. Jika tidak ada lampu, maka kita tidak dapat melakukan kegiatan dengan baik ketika malam hari. Lampu merupakan alat yang sederhana tetapi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Setiap hari kita menggunakan lampu sebagai sumber penerangan pada malam hari. Dahulu, sebelum ada lampu, masyarakat menggunakan obor atau lampu minyak sebagai alat penerangan pada malam hari. Nah, dengan adanya lampu, maka kehidupan manusia menjadi lebih nyaman, praktis, berkembang, dan maju. Penemuan lampu mempengaruhi kehidupan manusia di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Nah, dalam kehidupan sosial, lampu mempermudah masyarakat berinteraksi ketika malam hari. Keberadaan lampu juga mendukung berkembangnya kebudayaan masyarakat. Misalnya, penggunaan lampu sebagai sumber penerangan dalam kegiatan penampilan kesenian dan budaya pada malam hari. Untuk menyukseskan acara tersebut, tentu membutuhkan lampu sebagai alat penerang. Nah, adanya lampu dan listrik juga mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi warga. Lampu dan listrik di suatu daerah membuat daerah tersebut menjadi layak huni dan memiliki potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berlangsung hingga malam hari sehingga menambah pendapatan warga dan meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, lampu yang menjadi sumber penerangan pada malam hari dapat bermanfaat dalam kegiatan pendidikan. Para siswa dapat menggunakan atau memanfaatkan waktu setelah senja hingga malam untuk belajar atau mengerjakan tugas dari sekolah. Hal ini tentu akan mendukung berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat. Nah, ditemukannya teknologi lampu pijar ini juga mendorong penemuan-penemuan benda lainnya yang menggunakan teknologi lampu seperti senter, lampu kendaraan bermotor, lampu lalu lintas, dan alat elektronik lainnya yang menggunakan lampu. Berbagai benda yang dikembangkan dari penemuan lampu pijar dengan berbagai kegunaannya sangat mendukung perkembangan masyarakat di berbagai bidang. Selain lampu, banyak juga benda-benda lain yang ditemukan oleh tokoh-tokoh penemu yang sangat bermanfaat bagi kita, diantaranya pensil, kertas, kacamata, jam dinding, gunting, sedotan, sisir, gelas, dan sebagainya. Nah, semua itu tentu memberikan manfaat bagi kita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sejarah penemuan roda. Banyak sekali benda-benda yang menggunakan roda ya, baik itu alat transportasi maupun alat-alat sehari-hari. Roda adalah benda berbentuk bundar dan biasanya berjeruji. Adapun kegunaan roda yaitu untuk menopang dan memudahkan benda untuk bergerak. Di sini ada perkembangan roda. Nah, perhatikan gambar ya Kak. Jadi roda itu ditemukan dari tahun sebelum 3000 sebelum Masehi. Nah, dalam perkembangannya roda mulai dari roda kayu sampai yang sekarang kita kenal yaitu roda karet atau ban, itu banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, berikut adalah benda-benda yang menggunakan roda seperti motor, mobil, delman. Adapun untuk pedagang misalnya ada gerobak, ya, sepeda, dan lain sebagainya. Pada benda-benda tersebut, roda sangat berguna.
Karena jika tidak ada roda, maka benda tersebut tidak dapat digunakan. Nah, berikut ada sejarah penemuan roda. Roda ditemukan di kawasan Mesopotamia. Leluhur orang Eropa, Asia, dan Afrika telah mengenal roda selama beberapa ribu tahun. Ide penciptaan roda berasal dari rol-rol kayu yang ditaruh di bawah papan tempat beban guna memudahkannya untuk bergerak. Perkembangan selanjutnya adalah membuat roda dua yang dihubungkan dengan sebuah poros menjadi satu sehingga roda-roda tersebut dipaksa bergerak dengan kecepatan yang sama. Kemudian, penemuan Goodyear mengenai vulkanisasi karet mempengaruhi perkembangan roda yang kemudian berkembang menjadi ban angin. Roda karet atau disebut ban mulai digunakan setelah penemuan itu. Kemudian, ban berkembang lagi menjadi ban angin yang banyak digunakan pada sepeda motor. Nah, sekarang Kakak baca teks yang ada di halaman 35-36. Di sana ada tokoh-tokoh penemuan yang berjasa dalam penemuan perkembangan roda. Di antaranya yaitu ada Goodyear, dia adalah tokoh penemu cara vulkanisasi karet, dan ada juga John Boyd Dunlop, dia adalah tokoh penemu ban angin. Silakan kakak baca teksnya terlebih dahulu. Nah, setelah kakak baca tentang tokoh penemu perkembangan roda tersebut, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, adapun sedikit cerita dari John Boyd Dunlop bahwa dia terdorong menciptakan ban angin itu karena keluhan dari anaknya yang merasa kurang nyaman dan sakit kepala ketika mengendarai sepeda roda tiganya di jalan yang kasar. Kemudian John berusaha dengan keras untuk merancang sepeda sehingga nyaman dipakai oleh anaknya. Nah, seorang ayah bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan keluarga. Memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang kepala keluarga. Di samping kewajiban, ada juga hak yang didapatkan oleh kepala keluarga, yaitu hak untuk memimpin keluarga, menasihati keluarga, dan dihormati serta dihargai sebagai keluarga. Nah, dalam hak dan kewajiban ini tentunya ada akibat jika tidak didapatkan dan tidak dipenuhi. Di sini Ibu bercontoh ketika hak mendapatkan pendidikan tapi tidak didapatkan, maka akibatnya yaitu kita akan kekurangan ilmu pengetahuan. Kemudian, hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi tetapi tidak didapatkan, maka kita akan mudah terserang penyakit ya. Dan ada juga hak untuk mendapatkan fasilitas belajar. Sementara jika kita tidak dapatkan hak tersebut, maka belajar pun kurang optimal ya. Nah, di sini juga ada contoh kewajiban. Yang pertama itu mematuhi rambu lalu lintas. Akibat jika tidak memenuhi kewajiban tersebut adalah terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, kewajiban lainnya itu menghemat energi. Akibatnya adalah energi yang digunakan akan cepat habis. Nah, satu lagi, merawat benda milik sendiri. Akibat yang jika tidak memenuhi kewajiban tersebut adalah benda tersebut akan cepat rusak. Nah, inilah beberapa contoh hak dan kewajiban yang jika tidak didapatkan dan tidak dipenuhi akan memiliki akibat tersendiri. Demikian pemaparan materi dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.